Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga ingin mempresentasikan tentang Nasikh dan Mansukh. Sebelum kita memulai presentasi, kita buka dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Monggo Mas Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang Nasikh dan Mansukh. Lanjut. Di sini terdiri dari Mas Hasnan, Alabiu, Ahmad, dan saya sendiri Bintang. Presentasi lanjut Mas. Monggo. Baik, sebelumnya secara etimologi, terminologi nasikh dan makna mansukh di sini dijelaskan bahwa secara etimologi nasikh memiliki beberapa arti. Namun makna yang paling relevan menurut pandangan para pendukung hanya teori dan konsep nasikh mansukh adalah dalam arti at-taghyir wa al-ibtial wa iqamah as-sa'i maqamahu, yang artinya mengganti atau menukar, atau at-tahwil ma baqaihi fi nafsihi, atau at-tabdil yang artinya memalingkan atau memindahkan. Secara terminologi, nasikh ialah menggantikan hukum syara' dengan memakai dalil syara' dengan adanya tenggang waktu, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada nasikh itu, tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Sedang makna mansukh secara etimologi berarti sesuatu yang diganti, sedang secara terminologi berarti hukum syara' yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara' yang datang kemudian. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu hikmah nasikh. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna. Yang kedua, selalu menjaga kemaslahatan umat manusia, dan hal ini akan berubah atau berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat. Sehingga apabila ada satu hukum yang diundangkan pada suatu waktu karena adanya kebutuhan yang mendesak ketika itu, kemudian kebutuhan tersebut berakhir, maka merupakan suatu tindakan bijaksana apabila ia dinasah atau diganti dengan hukum yang sesuai dengan waktu dan tempatnya. Sehingga dengan demikian, ia menjadi lebih baik dari hukum semula atau sama dari segi manfaatnya untuk hamba-hamba Allah. Yang ketiga, untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dengan semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkan dan mengaktualkan. Yang keempat, untuk menguji kualitas keimanan umat manusia. Yang kelima, untuk menambah kebaikan bagi umat manusia yang mau mengamalkannya dalam segala kondisinya, baik berat maupun ringan. Yang keenam, untuk memberi dispensasi dan keringanan bagi umat manusia. Syarat terjadinya nasikh mansukh. A. Hukum yang dimansukh harus berupa hukum syara', bukan hukum akal dan bukan hukum produk manusia. B. Adanya dalil baru yang mengganti. Nasikh harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama, mansukh. C. Antara dua dalil nasikh dan mansukh atau antara dalil satu dan dalil dua tersebut harus ada pertentangan yang nyata, kontradiktif. Yang D. Dalil yang mengganti nasikh harus bersifat mutawatir, karena dalil yang ketetapannya hukumnya telah terbukti secara pasti, maka tidak dapat dinasikh kecuali oleh hukum yang terbukti secara pasti pula. Monggo dilanjut. Baik. Setelah itu sejenak kita tarik ke belakang lagi, yakni latar belakang timbulnya teori nasikh dan mansukh. Latar belakang timbulnya teori dan nasikh dan mansukh dalam Islam, yakni antara lain yang pertama, yakni timbulnya isu nasikh dan mansukh dalam as-sunnah. Yang kedua, para sahabat menggunakan istilah nasikh mansukh dalam Al-Quran. Dan yang dikehendaki adalah pentafsilan dari yang am, pentakyidan dari yang mutlak, dan pentafsilan dari yang mujmal.
Yang ketiga, yakni adanya ayat-ayat yang sepintas lalu menunjukkan gejala kontradiksi. Itulah yang menjadi latar belakang timbulnya dari teori nasikh dan mansukh. Berikut adalah penolak teori nasikh mansukh. Penolak teori nasikh mansukh yang memahaminya dalam konteks makna keempat yang dipelopori oleh Abu Muslim Al-Asfahani berdasarkan Quran Surat Fussilat ayat 42. Mereka tersebut antara lain, yang pertama adalah Abu Muslim Al-Asfahani, yang kedua Fakhruddin Al-Razi, yang ketiga Syekh M. Abduh, yang keempat Dr. Taufik Sidki, yang kelima Al-Ustadz Qudari, yang keenam Tengku M. Hasbi As-Siddiq. Urgensitas ilmu nasikh mansukh. Urgensitas ilmu nasikh mansukh dalam penggalian ajaran dan hukum Islam dalam Al-Quran sangat penting. Antara lain, A. Untuk mengetahui proses tasyri atau penetapan dan penerapan hukum Islam sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakatnya yang selalu berubah, sejauh mana elastisitas ajaran dan hukumnya, serta sejauh mana perubahan hukum itu berlaku. Yang kedua adalah untuk menelusuri tujuan ajaran dan iliat hukum atau alasan ditetapkannya suatu hukum, sehingga suatu hukum dan ajarannya boleh diberlakukan secara longgar dan ketat sebagaimana hukum asalnya azimah, sesuai kondisi yang mengitarinya atas dasar tujuan ajaran dan ilat hukum tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sebelum mengakhiri presentasi akan dibaca doa penutup. Langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sekian presentasi dari kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.